Pak Ansori, apa betul Anda seorang guru dan sekarang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11? Ya, betul Pak. Saya ikut. Tapi salah saya di mana ya Pak? Kenapa saya ada di sini Pak? Mau tahu salah Anda di mana? Jawab pertanyaan saya dengan jujur. Oke, iya baik Pak. Sebelum Anda mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas? Pertama, saya menganggap kalau saya bisa, siswa saya juga harus bisa, Pak. Terus yang kedua, saya merasa tidak berkewajiban untuk mengajar ulang materi-materi sebelumnya yang mereka belum paham, karena seharusnya mereka sudah dapat waktu SD atau waktu SMP. Mereka yang tidak bisa ngikutin pelajaran saya, kadang suka tidur, Pak. Saya biarkan saja daripada mereka main game, atau bolos sekolah, atau mengganggu teman-teman lain yang sedang belajar, Pak. Maksud Anda seperti siswa di dalam foto ini? Betul, Pak. Bapak dapat foto anak murid saya lagi tidur dari mana ya, Pak? Dah, jangan banyak tanya lagi. Lanjut. Intinya sih, Pak, kalau saya menganggap guru itu hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran sebaik mungkin yang kita mampu. Murid paham atau tidak, itu kembali kepada mereka lagi sih, Pak. Kalau dalam pembelajaran mereka mau tidur, atau mungkin main game, atau mungkin kalau mau bolos sekalipun, ya saya sudah mengingatkan kalau dalam pembelajaran serius, tidak usah tidur atau main game. Tapi kalau mereka masih melakukan itu juga, itu kembali kepada mereka. Yang penting pembelajaran saya sudah tersampaikan. Nah, kalau saya sih Pak, asalkan ketika ada ulangan, mereka mengerjakannya harus dengan jujur dan tidak boleh mencontek atau berbuat curang. Nah, sekarang setelah Anda mempelajari modul 1.1, apa yang telah berubah dari pemikiran atau perilaku Anda? Ketika membaca filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dapat beberapa poin penting tentang pemikiran beliau. Yang pertama, pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan. Yang kedua, pendidikan itu diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Yang ketiga, anak itu dilahirkan diumpamakan sehelai kertas yang sudah terisi penuh. Keempat, pendidik itu diibaratkan petani. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Petani tidak dapat mengubah padi jadi jagung. Yang kelima, pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan sesuai dengan zamannya. Nah, yang terakhir, pendidikan itu berhamba pada anak. Saya menyadari, ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu lebih dominan mengajar daripada mendidik. Padahal pengajaran hanyalah bagian dari pendidikan. Saya seharusnya tidak terlalu mementingkan nilai akhir. Saya mengedepankan proses anak dalam belajar, seharusnya demikian. Saya juga sadar murid adalah bagian dari proses belajar yang harus kita dengar pendapatnya. Harus diajak berkomunikasi demi keberhasilan proses belajarnya. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Pak, yaitu pendidikan yang berhamba pada anak. Mengubah kodrat anak tidaklah mungkin.
menjadikannya mereka seperti saya adalah sesuatu yang mustahil. Saya hanya bisa menuntun mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Dan tahu tidak Pak, setelah saya mempelajari modul ini, sekarang saya menganggap bahwa ketidakberhasilan murid dalam belajar itu adalah ketidakberhasilan guru dalam mendidik. Wah, luar biasa. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat mengubah pemikiran Anda ya. Apa yang dapat Anda segera terapkan? Lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya janji Pak, saya akan lebih mengintensifkan lagi komunikasi dengan murid di setiap pertemuan tentang apa yang menjadi hambatan-hambatan mereka dalam belajar, dan sesegera mungkin mencari alternatif solusi bersama dengan mereka daripada saya membiarkan mereka larut dalam ketidaktahuan. Saya juga akan mengedepankan penilaian proses belajar berkelanjutan daripada penilaian hasil belajar yang hanya di akhir saja. Baiklah, karena Anda telah berjanji akan memperbaiki pembelajaran Anda yang akan datang, maka sekarang saya persilahkan Anda untuk kembali bertugas. Hah? Bapak serius? Saya boleh kembali bertugas nih? Apa Anda masih mau di sini? Tidak Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kejadian ini, mari kita merenung sejenak hakikat kita menjadi seorang guru. Menjadi guru bukan hanya sekedar mengajar, memberikan nilai, dan membuat dokumen. Namun jauh lebih mulia dari itu. Guru menuntun anak murid mempersiapkan masa depannya. Murid yang memiliki karakter yang berbeda-beda agar menjadi pribadi yang lebih baik, berakhlak mulia, berilmu, dan bermanfaat bagi masyarakat.